Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada liman aqama as-salata bis-sawabil jasim wa wa'ada tarikaha bil-'adzabil alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad dzil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi dzawil qalbis salim, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengawali hari kita pada hari ini dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang salat, kita masih tabarruk dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Qala al-musannif Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mata'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Hukiya, diceritakan, an ba'di salaf, dari setengahnya orang salaf, orang dulu, annahu dufina ukhtan lahu matat. Ba'di salaf ini, orang ini menguburkan saudara perempuannya yang meninggal dunia. Fasaqata minhu kaisun fihi malun fi qabriha. Maka jatuhlah dompetnya yang berisi uang di dalam dompetnya, jatuh di kuburannya saudara perempuannya. Jadi kaisun di sini kalau sekarang bisa dimaknai tas kecil ya. Tas kecil biasanya untuk bawa uang, HP ya. Kalau dilihat di kamus modern itu ada tas kecil, bisa diartikan dompet. Kalau dulu mengartikannya kantong ya. Dulu itu kalau naruh uang di kantong. Walam yash'ur bihi hatta sarafa an qabriha. Dan dia tidak merasa kalau dompetnya tadi jatuh di kuburannya sampai pulang kembali menuju rumahnya. Tsumma dzakarahu, maka dia ingat. Mungkin ya mau beli sesuatu di tengah jalan, dari pulang dari memakamkan saudara perempuannya, setelah merogoh ke sakunya mau mengambil uang, dompetnya nggak ada. Aduh, iya tadi kayak jatuh di kuburan waktu saya menguburkan adik saya, menguburkan mbak saya. Kayaknya jatuh di sana ya. Akhirnya kembali, faraja'a ila qabriha, maka kembali dia ke kuburan saudara perempuannya. Fanabashahu ba'da man sarafan nas, maka setelah manusia, masyarakat sudah pulang semua, orang-orang sudah pulang semua, fanabashah, maka digali kembali kuburannya ya. Ini kan masih baru, masih gampang kalau digali. Ini kan tumpukan tanah yang tidak keras. Akhirnya digali lagi. Setelah digali, fawajadal qabra yashta'ilu 'alaihi naron. Setelah dibuka kuburannya, kaget. Ya. Orang ini kaget karena kuburannya sudah dipenuhi dengan api, ya. Sudah penuh dengan api. Kayak orang bakar-bakar atau bakar api unggun. Apinya ini besar ya. Memenuhi kuburan saudara perempuannya. Faraddat turab ilaiha. Maka akhirnya ditutup lagi kuburannya. Ya.
Faradda, maka mengembalikan orang tadi at-turab, debu, tanah, ilaika, ke kuburan adiknya, ke kuburan mbaknya ya. Di sini tidak dijelaskan apakah mbaknya atau adiknya. Hanya dijelaskan ini adalah saudara perempuannya. Wa raja ila ummihi bakian hazinan, dan kembali ke ibunya sambil menangis dan bersedih. Faqala ya umma akhbirini an ukhti wa ma kanat ta'mal. Nangis berkata ke ibunya, ibu, tolong ibu kasih tahu aku tentang saudara perempuanku ini, bu, apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Qalat, maka ibunya berkata, wa ma su'aluka anha. Ada apa nak kamu kok bertanya seperti itu? Kamu kok nangis? Kamu ini jarang nangis, apalagi kamu laki-laki memang jarang nangis. Kenapa sampai nangis bertanya kayak itu? Kenapa nak? Qala ya ummi ra'aitu qabraha yashta'ilu 'alaiha narun. Tadi bu, dompet saya ketinggalan di makam saudara saya ini. Kemudian saya ingat di tengah jalan, saya kembali. Saya gali lagi kuburannya, sudah penuh dengan api. Qala fabakat. Maka ibunya juga nangis. Nangis tidak tega kepada almarhumah, anak perempuannya tadi yang kuburannya penuh dengan api. Wa qalat ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis shalah wa tuakhiruha an waqtiha. Wahai anakku, saudaramu ini suka menggampang-gampangkan sholat. Jadi kalau sholat dibuat gampang. Dibuat gampang, tidak ada perhatian ya. Wa tuakhiruha an waqtiha, dan suka mengakhirkan sholat dari waktunya ya. Subuh sholatnya ketika matahari sudah keluar, duhur ketika sudah asar ya, asar ketika sudah maghrib. Suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Fahadha halu man yuakhiru sholata an waqtiha. Maka inilah kondisi orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Fakaifa halu man la yusalli. Bagaimana kalau orang itu suka meninggalkan sholat. Ini hanya mengakhirkan waktu. Waktunya sholat diakhirkan sampai keluar waktunya. Sudah kayak ini balasan yang ditimpakan oleh Allah. Apalagi yang sampai meninggalkan sholat. Maka Nabi Musa ini pernah didatangi seorang perempuan ya. Ya di kitab ini juga ya, diambil dari kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang perempuan datang ke rumahnya Nabi Musa. Nabi Musa, aku ini punya dosa. Tolong mintakan ampun kepada Allah. Saya juga ingin bertaubat. Mohon dituntun dan bimbing. Akhirnya oleh Nabi Musa ditanya, wa ma dzambuki, dosa apa yang kamu lakukan wahai perempuan? Zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Saya ini berzina dan melahirkan anak, saya bunuh anak saya. Faqala Musa ukhruji ya fajir. Dah kamu keluar dari sini. Kamu ini sudah berzina, anaknya dibunuh lagi. Saya takut rumah saya ini kena siksa dari Allah. Akhirnya orang perempuan tadi ini pergi dengan kecewa, dengan bersedih, mau bertaubat, itu oleh Nabi Musa ditolak. Fanazala Jibril, maka mereka Jibril turun, disuruh oleh Allah. Musa sampaikan, ya Musa Rabbur Ta'ala yaqulu laka. Jibril katakan kepada Musa, salamku. Lima radatta ta'ibah ya Musa. Kenapa kamu tolak orang yang mau bertaubat?
Aku itu kalau orang mau bertaubat akan aku terima walaupun dosanya kayak apa. Asalkan menyesal, bertaubat kepadaku, aku akan terima. Dan apakah Musa tahu? Ma wajadta syarrun minha. Apakah Musa tahu masih ada dosa yang lebih besar dari itu? Qala Musa, maka Nabi Musa heran, ya Jibril, wa man syarrun minha. Masih ada Jibril? Apakah masih ada malaikat Jibril dosa yang lebih besar dari dosanya perempuan tadi? Qala, maka malaikat Jibril menjawab, mayyatrukus salata 'amidan muta'ammidan. Ada Nabi Musa, katanya Allah, orang yang meninggalkan salat secara sengaja, ya. Maka ini penting ketika kita punya pekerjaan, ya, misalnya bapak-bapak macul ya, atau ibu-ibu masak, mengopen kue misalnya, kalau ditinggal nanti gosong. Ketika ada orang adzan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka di hatinya ini cepat niat, ya Allah, sholat saya nanti akan saya laksanakan setelah selesai pekerjaan saya ini. Sehingga nanti umpamanya meninggal dunia, ya, sampian tidak punya hutang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hatinya sudah niat, ya Allah, sholat saya akan saya lakukan nanti setelah selesai pekerjaan saya. Karena ini masih nutut, masih panjang. Nah, umpama meninggal, ya, meninggal di tengah-tengah itu kan kita tidak tahu umur itu kapan. Ya, sampai kapan malaikat datang kita tidak tahu. Ya tidak tahu memang, ya. Kadang-kadang tidak sakit. Nah, itu tidak punya hutang sholat. Karena hutang sholat itu berat. Paling berat hutang kepada Allah adalah sholat. Tidak ada yang lebih berat hutang kepada Allah kecuali hutang sholat. Maka sholat itu dalam keadaan apa saja wajib kita mengerjakan sholat. Maka di Al-Quran ada sholatul khauf. Sholat dalam keadaan takut, berperang, itu masih wajib sholat. Jadi ada yang menghadap ke musuh, ada yang menghadap ke kiblat. Nanti diatur, ada caranya. Ketika sujud yang satu jaga sambil sholat, ya. Atau kita ini sakit, ya, sakit, tidak bisa sholat berdiri, maka sholat duduk. Duduk tidak bisa, maka tidur berbaring miring kanan. Kepalanya di utara, ya, menghadap kiblat, miring kanan. Oh, miring kanan tidak kuat, ya terlentang. Kepalanya di timur, ya, dikasih bantal sedikit sambil tidur sholatnya. Oh, tidak bisa kayak itu. Sholatlah dengan isyarat, berkedip matanya, ya. Ketika takbir Allahu Akbar, nanti rukunya Allahu Akbar, ya. Sudah tidak bisa berkedip, hanya di hati saja. Sholat dengan ingat di hati, ingat gerakan sholat Allahu Akbar di hatinya. Kalau sudah tidak bisa, ya disolatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, kepada keluarga kita, dengan barokahnya ayat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang istiqomah mendirikan salat, wa taqabbal du'a, dan terimalah doaku ya Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya, teman-teman kita, ya, masyarakat umum, semuanya diberikan taufik oleh Allah bisa istiqomah mengerjakan salat 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد سيد
كونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرأ في كوننا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم